kata Nabi, saudara. Saya akan ingatkan yang kedua. Dan ini untuk siapapun nasihat ini. Untuk diri saya sendiri, untuk kalangan habaib, dan untuk kalangan habaib, untuk siapapun, saudara, nasihat ini. Karena dari Rasulullah SAW. Apa yang kedua kata Nabi yang termasuk perbuatan jahiliyah? At-ta'nu fil ansab. Nyerang nasab orang lain, siapapun orangnya. At-ta'nu fil ansab, nyerang nasab orang lain termasuk perbuatan jahiliyah. Dalam hadis lain riwayat Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi? Ithnani fil nasi huma bihim kufrun. Kata Nabi, ada dua perbuatan di tengah-tengah orang. Dua perbuatan tersebut merupakan bentuk kekufuran. Apa dua perbuatan tersebut, saudara? Yang pertama, salah satunya kata Nabi Muhammad adalah at-ta'nu fil ansab. Sebelumnya saya jelaskan dulu maksud kufur di sini, kata para syurahul hadis, min khisalil kuffar. Termasuk perbuatan yang biasa dilakukan orang kafir. Na'udzubillah min. Artinya kalau dilakukan oleh muslim minal kabair, termasuk dosa besar. Apa perbuatan tersebut? Kata Nabi, at-ta'nu fil ansab. Nyerang nasab orang lain. Jadi nyerang nasab orang lain itu yang pertama kata Nabi termasuk perbuatan jahiliyah. Yang kedua min khisalil kuffar, termasuk perbuatan kebiasaannya orang kafir. Na'udzubillah min. Tapi memang gimana itu gambaran ta'nu fil ansab yang diharapkan dalam syariat itu seperti apa? Gambarannya kayak gimana? Jangan saya yang jelaskan. Biarkan Imam Al-Hafidh Al-Munawi di dalam kitabnya Faidul Qadir dan dalam kitabnya At-Taisir, beliau yang menjelaskan kamakal binahwi qadhin fi nasabin thabata fi dhahiri syara' yang yaqul fulan laysa min dzurriyyat fulan laysa min dzurriyyat fulan. Kata Al-Imam Al-Hafidh Al-Munawi, yang dimaksud dengan ta'an fil nasab adalah menyerang nasab yang sudah dianggap sah dalam pandangan zahir syariat. Dalam pandangan zahir syariat, kalau ada sebuah nasab sudah dianggap sah, sudah dianggap tersambung, ulama-ulama mengakui menurut kriteria ilmu nasab nyambung, menurut kriteria istiqamah nyambung, maka untuk dikotak-katik. Ini bukan saya yang ngomong. Ini sabdanya lebih Nabi Muhammad. Dan ini penjelasan dari para ulama. Makanya saya heran, belakangan ini Masya Allah, kok ada orang yang tafakur, bangga melakukan perbuatan haram. Saya nggak menentukan orang tertentu, siapa. Baik yang nyerang kepada sahabat Alawi atau yang nyerang kepada nasab selain mereka. Kepada siapapun. Kok ada orang melakukan perbuatan haram, nyerang nasab yang sudah nyambung dalam pandangan syariat. Contohnya seperti yang dilakukan saat ini, nyerang terhadap asas sahabat Alawi. Saya bukan membela diri, saya bukan membangga-banggakan haram perbuatan jahiliyah banggakan nasab. Bukan butuh pengakuan itu datangnya dari para ulama. Tapi di sini saya harus bicara, ini kesian kalau ada umat yang jatuh dalam dosa ta'an fi nasab, saudara. Apalagi sampai menjadi pencipta di tengah umat. Ini harus dicerahkan, saudara. Saudara, kalau sekarang ada orang yang ribut-ribut mengatakan itu para habaib nasabnya terputus, saudara. Ini ta'an fi nasabin thabata fi dhahiri syara'. Nasab habaib diakui dalam dhahir syariat. Saya Hanifal Abbas orang bodoh. Saya santri, saudara, bukan ulama. Santri nggak ulama, saudara. Saya sendiri mengumpulkan kitab-kitab non-Ba'alawi yang mengakui keasmahan nasab sahabat Ba'alawi, atau status mereka sebagai sahabat, atau status mereka sebagai asyraf, atau status mereka sebagai Husaini. Saya pribadi mengumpulkan itu nggak kurang dari 140 kitab dari ulama non-Ba'alawi, saudara. Semuanya bodoh, semuanya tidak ulama besar. Di antaranya ada Imam Al-Jana di dalam kitabnya Suluk fi Tabaqatil Muluk, ada Imam Al-Khisra di dalam kitabnya Al-Iqbal Al-Akhir, ada Imam Husain bin Abdurrahman Al-Ahkal dalam kitabnya Tuhfatul Zaman. Itu Tuhfatul Zaman kata Imam As-Sakhawi merupakan kitab yang dijadikan rujukan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, saudara. Itu di dalam Tuhfatul Zaman diakui dan saudara. Ini kitab Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas karya Imam Asy-Syardi As-Sabini Al-Hanafi. Kita Asy-Syardi Al-Hanafi yang ngarang kitab Tajrid Sharih, Mukhtasar Sahih Al-Bukhari yang dipakai oleh ulama dalam pesantren-pesantren.
Belum lagi internal ulama Yaman, ada Abdurrahman Al-Khatib, pengarang Jawhar Syafar, ada Baba Makhrama, pengarang Qiyadatul Nahl. Belum lagi ulama di luar itu, ada Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Saudara, orang Madura ini banyak santri kan yang ada? Banyak. Banyak santri. Banyak. Santri Madura baca Fathul Mu'in. Banyak. Baca Fathul Mu'in. Banyak. Fathul Mu'in itu kalau dikatakan qala syekhuna, siapa? Ibnu Hajar. Ibnu Hajar, pengarang Tuhfatul Muhtaj di Syarh Minhaj, pengarang Sunan Al-Imdad di Syarh Irsyad, ulama besar, Mafkharus Syafi'iyah, kebanggaan Syafi'iyah. Beliau punya kitab sahabat, saudara. Di dalam sahabat Ibnu Hajar, beliau menyebutkan salah satu sanad lubsul khilqah beliau kepada Imam Al-Qutbur Rabbani, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani, saudara. Beliau mengatakan ketika menyebutkan sanad lubsul khilqah tersebut melalui jalur Ba'alawi, apa kata Ibnu Hajar? Li'anna sanadaha min awalihi ila muntahahu min alil bait. Ibnu Hajar menegaskan, saudara. Belum lagi Imam Al-Hafidz As-Sakhawi dalam kitab Damtul Ulama. Belum lagi Ibnu Amir As-San'ani, pengarang Subul Salam, dalam salah satu kitabnya mengatakan mereka adalah Ahlul Bait bila raibin aqlan wa syar'an wa 'urfan. Itu perkataan Amir As-San'ani, saudara. Belum lagi saudara Al-Muhdi dalam kitabnya Khulasatul Athar. Alam sabar. Tuhan selamat datang untuk Khalid Ali Zainal Abidin, Ketua Imam PFPI Madura. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut jangan. Semangat. Lanjut jangan. Lanjut jangan. Al-Muhdi dalam Khulasatul Athar itu sudah mengatakan mujmi'un alaihi ahli tahqiq. Ini nasab yang diijma oleh ahli tahqiq. Ini kesaksian ulama salah-salahan semuanya. Kemudian saudara nggak sampai di situ. Ada ulama namanya Ibnu Imad Al-Hambali dalam kitabnya Syadaratul Zahab mengakui nggak ada masalah. Ada pula namanya Murtadha Az-Zabidi sampai nulis kitab namanya Ar-Raudhul Jalil fi Nasab Bani Alawi, pengarang Ihya Ulumuddin. Bahkan dalam Tajul Arus ketika beliau mengutip salah satu ulama dari marga Al-Idrus, beliau menegaskan Al-Husaini sampai dalam kitab Lughah dimasukin oleh Az-Zabidi, saudara. Saking yakinnya Az-Zabidi. Nggak sampai di situ. Ada An-Nabhani yang dengan tegas mengatakan nasab sahih secara ijma'. Bahkan ulama-ulama Indonesia, ada Kiai Haji Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Syarah Uqudun Nujaim ketika membahas istilah Habib sama dengan Sayyid, Sayyid dengan sama dengan Habib, itu semua panggilan untuk mulia Nabi, saudara. Itu dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Begitu pula Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang mengeluarkan qrar panggilan Sayyid Syarif khusus untuk cucu Nabi. Dan Kiai Hasyim konsisten setiap nyebut tokoh Alawi pasti disebut Sayyid. Ketika menyebut Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf dalam Muqaddimah Qur'an Asasinah Datul Ulama, ketika menyebut gurunya Al-Halim Hussein bin Muhammad bin Hussein Al-Farsi, saudara. Begitu pula beliau menyebut Sayyid Kiai Hasyim Asy'ari, saudara. Begitu pula Syekh Falak Khalil Baqarah. Kita bisa lihat bagaimana sikap beliau, hubungan indah ke hubungan baiknya. Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Hasan Gendong, saudara. Indah hubungannya, saudara. Gak sampai di situ. Bahkan Buya Hamka dari Muhammadiyah, Buya Hamka itu dalam salah satu tulisannya mengakui gak ada masalah. Gak sampai di situ, saudara. Ada ulama besar dari Jawa Barat namanya Kiai Haji Abdullah bin Nur. Itu sampai nulis satu kitab tentang Imam Al-Muhajir dan keturunan-keturunannya serta nasabnya ke atas, saudara. Ini tidak ada masalah. Ini nasab dari dulu. Fabata fi dhahiri syara'. Menurut wahidnya syara' itu tepat. Menurut ilmu nasab sudah nyambung. Menurut ulama itu tepat, saudara. Kalau memang terputus, maka ulama-ulama dulu yang mendeteksi keterputusannya. Karena mereka lebih dekat. Mereka lebih dekat, harusnya mereka yang deteksi keterputusannya. Kenapa mereka menyatakan tersambung? Karena dengan kealiman mereka, menurut standar ilmu nasab dan ilmu syariat, bagi mereka sudah dianggap tersambung, saudara. Kalau mereka yang terputus, kemudian mereka diam, maka hukumnya dilaknat. Dilaknat karena bohong atas nama Rasulullah. Dan dilaknat karena menisbatkan sesuatu kepada selain bapaknya. Tapi kenapa mereka berani menisbatkan? Karena bagi mereka memenuhi standar syariat. Yang nggak memenuhi standar cuma menurut imat doang, semua. Semua ulama ditabrak sama dia. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Terakhir Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah terakhir ketika ditanya
Ketika ribut-ribut Indonesia nanya apa jawaban beliau? Sahabat indana bil ijma' wa la ara ahadan yushakik fi aqd tarikh. Di akhir beliau mengatakan hadzal kalam hamala min as-sukhut wallahu ya'lim. Kata Syekh Al-Jum'ah, itu rasa Ba'alawi sabit bil ijma'. Saya nggak tahu ada satu ulama yang meragukan kata beliau, saudara. Masya Allah, kenapa yang terjadi ini orang mengatakan, saya siap debat 3 hari 3 malam dengan siapapun yang ingin mengatakan nasab paling bersambung. Akhirnya apa yang dia katakan seperti itu, saya atas perintah imam besar, saya jawab tantangan tersebut, saudara. Karena saya nggak mau ribut di tengah umat. Kalau mau ada argumen ketemu langsung, jangan pecah belah umat. Saya jawab tantangan tersebut. Begitu saya jawab, saya datang ke Banten, saudara. Saya datang ke Banten, yang mengadakan kepada FPI, yang mengadakan Kesultanan Banten. Dunia daripada Maulana Hasanuddin. Itu kami datang. Orang yang nantang debat 3 hari 3 malam Masya Allah, seperti itu, seperti itu, Pak. Maka dia katakan, andai kata seluruh ulama sedunia mengatakan nyambung, saya tetap tidak mengatakan tersambung. Masya Allah. Banyak kemarin ada salah satu bus pesantren besar bikin status. Apa isi statusnya? Saya heran zaman sekarang. Kok ada santri lebih percaya Roma Irama daripada saya Al-Jum'ah, saudara? Kok ada santri lebih percaya penyanyi dangdut daripada mufti besar? Itu ada orang yang ada pos begini. Kalau santri misalnya begitu, apalagi ustaznya. Ini kemana keilmuan? Saya bingung kok bisa ada orang seperti ini. Ya ulama semua ditabrak sedunia dengan pedenya, dengan yakinnya. Begitu saya cari-cari apa sebabnya. Oh pantes imat jadi begitu. Ternyata bertemannya sama orang yang bisa ngomong sama selimut, saudara. Macam apapun siapapun yang diajak ngomong ngakoni bahasanya. Cuma bedanya kalau ngomong sama semut volumenya dikecilin. Masya Allah, kacau tidak? Saya bisa tegaskan, saya di sini bukan membela diri, nggak ada urusan sama itu, saudara. Saya gampang, yang nggak percaya, seperti ini saya pada urusan, saudara. Saya cuma bisa doain, yang mau ikut Ibnu Hajar, yang mau ikut Syekhana Khalil, yang mau ikut Kiai Nawawi Al-Bantani, yang mau ikut ulama-ulama besar An-Nabhani, Murtadha Az-Zabidi, Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki, yang mau ikut sama mereka, ikut pendapat mereka, mudah-mudahan dikumpulkan sama mereka di akhirat. Yang ikut iman, fuad sama kopron, mudah-mudahan dikumpulkan sama mereka ya. Udah selesai, nggak usah ribut. Betul atau tidak? Orang lain ribut urusan begini, saudara. Urusan biar kumpul mereka di akhirat. Mau lo kumpul buat beret di akhirat? Udah selesai. Saudara, ini kalau udah nabrak ulama sedunia ditantangin, semua ulama kalau bila dituduh macam-macam. Ini saya jadi ingat perkataan Az-Zufar. Apa perkataan Zufar? Kata Zufar, "Ma nazartu ahadan hatta yaqul akhta'tu, walakin nazartu hatta yujad." Kata Az-Zufar, aku kalau debat sama seseorang, aku nggak debat dengan dia sampai dia ngomong aku salah, enggak. Tapi aku debat sama seseorang, aku debat sama dia sampai dia gila. Ada yang nanya, "Wahai Zufar, kaifa yujad?" Bagaimana mungkin dia gila? Kata Zufar, "Bi an yaqul ma la yaquluhu ahad." Gila itu kalau sudah berpendapat dengan pendapat yang tidak dikatakan oleh ulama manapun, saudara. Jadi orang pendapat syahab yang nabrak semua ulama itu bukan keren, gila, saudara. Jelas atau tidak? Jangan dianggap keren, nabrak semua ulama itu gila, kata ulama, saudara. Maka oleh karena itu hati-hati. Saya pengen ingatkan di sini, saudara. Stop polemik ini, saudara. Sadar atau tidak sadar, kalau yang namanya ilmiah nggak ada begitu. Nonton ulama sedunia menganggap nyambung, saya akan tetap nyambung, nggak akan putus. Kemudian menyebarkan di mana-mana. Nggak ada yang namanya ilmiah seperti itu. Ilmiah itu kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, ra'yu shawab yahtamilul khata', ra'yu ghairi khata' yahtamilul shawab. Imam Syafi'i mengatakan pendapatku benar, pendapat orang lain mungkin saja salah. Dalam masalah tersebut, pendapat orang lain salah, tapi bisa saja benar, kata Imam Syafi'i, saudara. Itu ilmiah. Itu baru ilmiah. Tapi kalau udah nampang semua ulama sedunia ditantang, bahkan ulama-ulama yang dia jadikan rujukan,
Itu kung menyalahkan dia. Syekh Mahdal Jai, Syekh Ibrahim bin Mansur, Khalil Atilani, itu ulama-ulama yang dia jadikan rujukan. Ulama-ulama itu begitu dikonfirmasi, semuanya menyalahkan dia, saudara. Ulama sedunia ditantang. Ini namanya bukan ilmiah. Ini namanya kebencian. Ini namanya hasud. Ini namanya mau mecah belah umat. Sadar atau tidak sadar, ini ingin mecah belah umat. Kalau Kiai Mulyadi Domba selama ini dan Kiai hubungannya indah, sering tunjukkan para pendahulu kita, dan sampai terakhir kemarin hubungannya indah. Kalau kalian Kiai bersatu, maka umat akan bersatu. Kalau umat bersatu, kemaksiatan akan hilang. LGBT, putih, narkoba, dan semuanya.